Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di room meeting kami dalam rangka praktik Vikon dengan tema membaca yuk. Kali ini yang bertugas sebagai host adalah kami sendiri, Nunuk Setiawati dari SMA Negeri 1 Tuban. Sementara sebagai presenternya adalah Bu Rodiatus Solihah dari SMP Iskandar Said Surabaya, dan nanti dengan moderatornya Bu Oktin Minarni dari SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. Okay. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Ibu Moderator untuk menghandle acara selanjutnya. Okay, thank you for the given time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May peace and blessing of Allah be upon all of us, and thanks to Allah SWT give us the healthy and we can meet in this meeting today. And thanks to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which gives the brightening our life from the darkness. I also thank to the honor Mrs. Maya and Mrs. Reni as our instructors. I thanks to the honors Mrs. Rodiatus as the presenter, and I thanks to the honors Mrs. Nunu as the host. And I don't forget to thanks for my friends and my students who follow our meeting today. Good morning. Good morning. Morning. I will introduce myself. I am Oktin. I will lead the way of this meeting. I will read my schedule time of the meeting. First, the opening. Second, the presenter read and explain the material in 20 minutes. And third, the question and answer time. I will give 3 chances to ask. And then I will read the presenter background. The presenter is Mrs. Wait. Sorry. Ms. Rodiatus Solihah, the birth from Jember, April 4th, 1983, and graduated from Language and Letters, Indonesia Language and Letters from Jember University, and her job in SMP Iskandar Said Surabaya. The time for you, Mrs. Rodiatus, to explain your material. Time's yours. Thank you, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah dan inayah kepada kita sehingga
Inggih, sudah Bu. Sehingga kita dapat bertemu dalam virtual meeting dengan tema membaca yuk bersama saya Radiatus Soleha. Untuk biodata saya tadi sudah disampaikan oleh moderator yaitu Bu Opin. Untuk itu kita langsung ke materi mengingat waktu yang diberikan insya Allah cukup. Okay. Langsung saya share screen. Baik, untuk pagi ini saya memilih tema membaca yuk. Mengapa saya memilih tema membaca ini dengan latar belakang bahwa kurikulum yang digunakan di negara kita, kurikulum 2013 yang notabene mengedepankan literasi, membudayakan literasi, baik di diri kita sebagai guru, juga kepada anak-anak didik kita. Hal ini juga sejalan dengan kita yang sebagai muslim, bahwa ketika kita semua sudah tahu ya sejarahnya wahyu apa yang pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq yang diawali dengan kata Iqra yang berarti membaca. Nah, selanjutnya di sini membaca, apa sih membaca itu? Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Jadi membaca itu ada yang membaca ekstensif, ada yang membaca intensif. Okay? Biasanya kalau membaca intensif itu yang membaca dalam hati supaya bisa memahami lebih dalam tentang teks yang akan dibaca. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap sesuatu yang sesuatu yang dibaca yang disukai halayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Misal kalau kirim surat, maksudnya kita itu apa. Nah, kemudian dari membaca itu apa sih yang kita dapatkan? Alasannya apa? Kenapa kita harus rajin membaca? Yang pertama, membaca itu punya alasan dia 2,5 kali lebih rendah bagi yang membaca ya, yang suka membaca, kita bisa lebih rendah terserang penyakit Alzheimer, mudah lupa. Okay? Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan jumlah kosakata dan kemampuan berbicara sebanyak 5-15% dari hasil membaca. Jadi ketika kita banyak membaca, otomatis kita lebih banyak memiliki kosakata daripada yang tidak membaca. Kemudian kemampuan berbicaranya juga lebih banyak, lebih kreatif lagi memilih kosakatanya. Kemudian ada lagi menambah wawasan dan pengetahuan. Ini juga otomatis. Untuk apa wawasan dan pengetahuan itu? Untuk mengembangkan kapasitas diri dalam mengikuti perkembangan zaman. Contoh, misal saya sendiri untuk memasak itu bukan hobi ya. Bisa dibilang saya tidak bisa memasak. Nah, mungkin karena saya bisa membaca resep-resep, misalnya contohnya saja membuat soto. Karena membaca resep itu akhirnya saya punya pengetahuan tentang apa sih, bumbu apa sih yang digunakan untuk membuat makanan yaitu soto. Kemudian selain itu, alasan kenapa kita harus rajin membaca buku, menurunkan tingkat stres hingga 60%, memperlambat detak jantung hingga meredakan ketegangan otot. Ya, kecuali mungkin untuk hal ini kita bisa memilih bacaan yang ringan, bukan yang bacaan tentang yang kriminal, yang agak berat-berat ya. Bisa jadi itu mungkin bisa menambah ke waktu pikiran galau. Mungkin kita bisa memilih baca. Kemudian selanjutnya lagi memiliki pemikiran yang luas sehingga bisa menjadi pribadi yang terbuka terhadap perbedaan cara pandang. Jadi ketika kita banyak membaca
kita punya banyak pengetahuan, sehingga ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sesuai dengan apa yang pernah kita baca, mungkin kita sudah membaca 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, tapi kita menghadapi satu situasi yang dimana oh itu sesuai dengan apa yang kita baca, akhirnya kan kita menggali apa yang sudah ada di ingatan kita, sehingga kita mungkin bisa memberikan pendapat. Kemudian misalnya kita membaca buku tentang psikologi, si orang menghadapi orang ekstrovert itu bagaimana, menghadapi orang introvert itu bagaimana. Lagi-lagi karena kita sudah membaca buku tersebut, akhirnya kita punya cara pandang, punya pendapat, oh kalau menghadapi orang yang seperti ini, misal dia tidak mudah menerima kritikan, saya harus bagaimana, kalimatnya bagaimana, reaksi wajah, ekspresi wajah saya, reaksi tubuh saya itu harus bagaimana. Nah, itu mengambil kembali pengetahuan yang sudah pernah mampir di otak dan pikiran kita. Walaupun itu sudah 1-2 minggu yang lalu kita membaca. Kemudian, meningkatkan kemampuan berpikir analitis yang membantu menilai secara objektif fenomena sosial di masyarakat. Ini masih ada kaitannya dengan memiliki pemikiran yang luas. Ketika di masyarakat terjadi demonstrasi, ada perbedaan pendapat, ya, kita nanti bisa menganalisa kenapa kok sampai terjadi perbedaan pendapat, latar belakangnya apa. Gitu. Kemudian selanjutnya, karena tadi ada alasannya, maka dengan alasan-alasan itu tadi, maka kita harus menumbuhkan minat baca di diri kita sendiri. Minat itu apa? Secara bahasa, menurut KBBI, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, menurut Crow and Crow, sebagaimana disebutkan dalam Sulistiono, minat merupakan kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian terhadap seseorang, suatu objek, atau aktivitas tertentu. Minat baca harus dipupuk sejak dini. Contohnya, sebelum kita menidurkan anak, atau bahkan waktu ibu-ibu masih hamil, ya masih mengandung, itu disarankan mungkin yang Muslim membacakan Al-Quran, memperdengarkan murotal, paling enggak anak sudah untuk merangsang otak. Kemudian ketika anak sudah lahir, dia sudah paham kata-kata, entah itu nanti di usia 1, 2, 3, bisa sebelum tidur kita bacakan dongeng. Kemudian dalam hal ini perpustakaan sekolah sangat berperan dalam menumbuh kembangkan minat untuk membaca buku. Kenapa perpustakaan sekolah? Karena kita yang notabene profesi kita adalah guru, yang mana di tangan gurulah masa depan generasi bangsa ini ada di tangan kita, yang mengenalkan pada anak-anak tentang luasnya dunia itu dari buku. Kalau orang tua memang anak-anak berinteraksi dengan orang tua, tapi sebagian waktu mereka ada di sekolah. Jadi kita juga punya andil untuk membuat anak itu mempunyai minat baca. Kemudian banyak cara untuk meningkatkan minat baca kepada anak-anak, terutama yang ada di sekolah. Apa saja? Nah, yang pertama ini membuat mading, majalah dinding, ya. Setidaknya dari majalah ini kita lihat tampilannya. Oh, kalau bentuk lingkaran itu seperti ini. Mungkin kalau anak yang SD sudah dari TK dia sudah mempelajari bentuk lingkaran. Ini kan isinya bermacam-macam, ya. Ada humor, ada cerita pendek, tips dan lain sebagainya. Paling enggak dengan tampilan yang menarik ini, anak bisa terpancing untuk membaca. Wih, warna-warni, menarik sekali. Aku ingin membaca. Mungkin demikian. Kemudian tersedianya tempat koran. Ini setidaknya ada, entah itu di lorong mau ke kelas atau ke ruang guru, ada tempat koran. Walaupun mungkin anak-anak kita yang dibaca, mungkin kalau biasanya kalau edisi hari Minggu itu ya Bu ya, ada ramalan bintang, kemudian ada tentang ulasan tentang musik, film atau cerita.
Kemudian mengadakan lomba sinopsis. Yang namanya lomba otomatis kemungkinan akan ada penghargaan. Tidaknya dari situ anak tergerak. Oh, nanti kalau kamu ikut lomba sinopsis, hasil sinopsismu bagus, maka kamu akan mendapat hadiah. Nah, itu harus bisa menjadi pemicu supaya anak-anak mau membaca sehingga dia bisa membuat sinopsis. Kemudian membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan. Ini juga bisa jadi cara untuk menarik minat anak membaca. Paling enggak, walaupun misalnya anak-anak, walaupun dia itu, oh ini jadwalku, aku kalau enggak ke perpustakaan misalnya akan mendapat hukuman dan lain sebagainya. Walaupun mereka membaca ringkasan saja di belakang buku tidak masalah. Paling enggak mereka ada keinginan untuk membaca. Kemudian yang terakhir triknya bagaimana? Mewajibkan semua siswa, guru, dan karyawan sekolah untuk membudayakan membaca dan membuat slogan-slogan. Contohnya itu tadi, membaca satu dunia banyak cerita. Ada lagi sebaik-baik teman duduk adalah buku, dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah kita membudayakan membaca. Terima kasih atas perhatiannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo. Silakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, thank you, Mrs. Rodiatus. Maybe is there any question for the audience? Apa penyebab minat baca rendah? Oke. Monggo Bu, langsung dijawab saja. Langsung saya jawab ya Bu Oktin. Mohon maaf dari pertanyaan tadi dari siapa ya Bu Oktin? Mungkin saya sekalian bisa mengenal. Dava, kelas 10 IPA 8 SMA 1. Oke, terima kasih atas pertanyaan Mas Dava, pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama rendahnya, ya kenapa kok rendah sekali minat baca itu? Yang pertama bisa disebutkan oleh kebiasaan kita yang tidak suka membaca teks. Kemudian kebiasaan juga ini bisa di kecil kita tidak dikenalkan dengan literasi, misalnya saja sebelum tidur kita tidak mungkin ya tidak pernah dibacakan dongeng seperti itu. Kemudian yang ketiga lingkungan kita dalam artian teman-teman. Kalau kita memilih teman yang suka membaca, otomatis kita akan terbawa juga ikut membaca. Itu. Kemudian juga yang pasti rangsangan yang ada di sekitar kita itu juga itu masih masuk di lingkungan ya. Jadi lingkungan itu selain orang-orang yang ada di sekitar kita, tempat yang kita tinggali itu juga bisa mempengaruhi. Misalnya di kelas tadi kita pasang slogan membaca, tadi seperti contoh di situ ya, membaca satu dunia banyak cerita, atau sebaik-baik teman adalah guru adalah buku dan lain sebagainya. Itu juga bisa mempengaruhi kita. Memang sebetulnya rendahnya minat baca itu juga bisa berasal dari diri kita sendiri. Kita harus memaksa diri kita untuk mau membaca, walau itu hanya satu halaman misalnya, atau satu paragraf paling enggak seperti itu. Harus dipacu dulu dari diri sendiri, dan alasannya itu tadi. Bagaimana Mas Dava? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Maybe is there any question? Link presensinya Bu Oktin. Ya, sebentar Bu, sebentar. Nggih. Ini mungkin screen saya masih terlihat ya. Masih Bu. Bunda. Masih. Nggih. Ya. Ini saya coba. Bapak Ibu, anak-anak, Bu Oktin itu insya Allah nge-share
presensi di chatbox mohon diisi nggih. Mohon kiranya bantuannya untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share Bu Oktin di chatbox itu. Terima kasih. Monggo, Bu Oktin. Ada pertanyaan Kalau lain? tidak? Sudah enggak ada? Kalau tidak ada bisa ditutup. Kalau tidak ada, saya bacakan secara ringkas tadi apa materi saat ini, kenapa adanya budaya membaca, yaitu karena adanya latar belakang yang sebelumnya, bagaimana sebelumnya itu anak-anak bisa berminat membaca, bisa disebabkan karena latar belakang pada saat mungkin masih dalam kandungan sudah diajak untuk membaca oleh ibunya, kemudian juga bisa ditingkatkan dengan adanya membuat mading, tersedianya tempat koran, mengadakan lomba sinopsis, atau kemudian bisa membuat jadwal kunjungan ke perpus dengan mewajibkan semua siswa, guru, dan karyawan sehingga termotivasi untuk berminat membaca. Saya kira itu, Ibu, waktu saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Oktin selaku moderator yang telah Ringkas sedikit. ya, yang telah menghandle diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak pula kami sampaikan kepada Bu Rodiatus Solihah yang kerso untuk berbagi ilmu hari ini bersama kami, bersama anak-anak juga. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian akhirul kata. Terima kasih banyak pula kami sampaikan kepada segenap audiens dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada ibu-ibu instruktur, Bu Reni, Bu Maya yang kerso mendampingi kami, yang kerso kami repoti tanpa melihat waktu. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin room ini bisa kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.